Oke, di pembahasan kali ini kita bakal nyelamin sebuah ide yang, wah gila banget sih. Sebuah kosmologi unik yang seolah-olah membingkai ulang semua yang kita tahu, mulai dari stres sehari-hari sampai ke hakikat surga dan neraka. Langsung aja kita mulai. Jadi, semua ini berawal dari satu ide yang kedengarannya aneh banget. Gimana kalau lupa itu bukan kelemahan, tapi justru sebuah fitur? Sebuah cara buat kita ngelola stres dengan sengaja matiin keran buat ingatan-ingatan yang bikin sakit. Nah, buat ngertiin cara pandang yang unik ini, kita perlu paham dulu fondasi dasarnya. Menurut kerangka ini, semua motivasi kita sebagai manusia itu sebenarnya cuma didorong sama dua kekuatan utama. Yang pertama, ada yang namanya stressor. Anggap aja ini tuh apapun yang bikin kita ngerasa sakit, nggak nyaman, yang akhirnya ya maksa kita buat ngelakuin sesuatu. Dan yang kedua, udah pasti lawannya, yaitu pleasure. Inilah hal-hal yang kita kejar buat dapetin rasa seneng atau puas. Nah, dari dua pendorong ini, lari dari rasa sakit dan ngejar kenikmatan, ternyata muncul 4 jenis tindakan dasar. Mulai dari yang paling simpel, cuma buat netralin rasa sakit, terus ngurangin sakitnya, sampai akhirnya kita aktif nyari, dan bahkan ningkatin kesenangan. Bisa dibilang, hampir semua kelakuan kita itu masuk ke salah satu dari 4 ini. Nah, disinilah bagian yang paling menariknya. Gimana caranya kerangka ini ngebongkar dua cara paling umum yang dipakai orang buat kabur dari stresor mereka. Dan ternyata, menurut sumber ini, dua-duanya itu jebakan. Di satu sisi, kita punya jalan maksiat, ya kayak kecanduan, hedonisme. Di sisi lain, ada jalan kesalehan tapi yang dangkal. Kelihatannya beda banget kan? Tapi menurut teori ini, keduanya itu sama aja. Sama-sama cuma jadi relaxer, alias cara buat neken tombol pause buat masalah kita, tapi nggak pernah benar-benar nyelesain akarnya. Contohnya tuh kena banget. Bayangin ada orang tua yang pusing karena anaknya kecanduan game. Bukannya coba ngertiin, mereka malah ngebuang masalah itu ke pesantren. Mereka ngerasa lega kan? Padahal mereka cuma mindahin stressernya ke tempat lain. Hasilnya, masalahnya nggak hilang, malah jadi bom waktu, jadi rasa benci dan kemunafikan yang siap meledak kapan aja. Nah, ini dia poin kuncinya. Mau itu si pendosa atau si orang saleh yang cuma di permukaan, dua-duanya itu kejebak di ilusi yang sama. Mereka sama-sama ngebangun ego spiritual yang bahaya banget yang disebut nafsu rasa suci. Perasaan udah paling bener, udah paling suci. Padahal aslinya mereka nggak kemana-mana. Terus pertanyaannya, kok bisa jebakan ini begitu umum ya? Kenapa rasanya alami banget buat kita jatuh ke salah satunya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin liar. Kita bakal beralih dari psikologi personal ke sebuah drama kosmik raksasa yang terjadi di belakang layar. Sumber ini ngeklaim kalau dunia kita ini sebenarnya medan perang antara dua kubu gaib. Ada siluman yang narik kita ke jebakan maksiat. Dan, ini yang lebih licik, ada malaikat tanda kutip. Mereka ini entitas yang pura-pura suci buat ngejebak kita di kesalehan yang kosong. Dan tipu dayanya tuh canggih banget. Contohnya gini, nama malaikat asli, Jibril, itu dicuri dan disalahgunain sama penipu-penipu ini. Bayangin aja kayak KTP kita dipalsuin, terus dipakai buat ngajuin ratusan pinjol. Tagihannya malah datang ke kita, Jibril yang asli. Jadi, para malaikat gadungan ini tuh kayak aktor kosmik. Mereka bisa aja pakai kostum Jibril hari ini, besok pakai kostum Wisnu buat dapatin kepercayaan kita. Buat mereka, identitas itu cuma baju yang bisa diganti-ganti seenaknya demi manipulasi. Bahkan konsep surga dan neraka pun ternyata bagian dari tipu daya ini. Surga-surga yang dijanjikan di berbagai ajaran itu digambarin kayak taman hiburan yang udah bangkrut, udah bobrok, yang sekarang malah ditinggalin sama penghuninya. Dan yang lebih gilanya lagi, jiwa-jiwa yang kejebak di surga palsu ini mikir kalau mereka bisa naik pangkat ke surga yang beneran. Gimana caranya? Dengan ngerekrut manusia yang masih hidup di bumi. Udah kayak skema MLM kosmik raksasa yang dibangun di atas janji-janji palsu. Oke, setelah semua tipu daya ini dibongkar, pertanyaannya jadi jelas banget kan? Kalau jalan maksiat itu jebakan, dan jalan kesalehan dangkal juga jebakan, terus jalan yang benar itu yang mana? Gimana cara kita keluar dari permainan ini? Nah, sumber ini nawarin satu cara buat keluar dari labirin kosmik ini. Caranya bukan dengan ngelihat keluar, tapi justru dengan fokus ke dalam diri kita sendiri. Solusinya disebut Trisula Kebenaran, sebuah proses 3 langkah di dalam diri kita. Pertama, sadar. Sadar kalau setiap stres yang datang itu sebenarnya ujian. Kedua, tabah. Kuat hadapi ujian itu, jangan lari. Dan yang ketiga, sabar.
Sabar buat ngelepasin semua ego dan keinginan-keinginan jelek yang kebongkar pas kita lagi diuji. Inilah cara buat mutusin rantai pelarian kita selamanya. Dan katanya, jalan baru ini ditandai sama sebuah peristiwa besar di bumi, yang disebut Palu. Peristiwa ini ternyata getarannya sampai ke alam gaib. Guncangannya ngeruntuhin fondasi server-server sorga palsu itu, ngebuktiin betapa rapuhnya sistem mereka, dan akhirnya ngerusak ilusi besar-besaran yang udah mereka bangun selama ini. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Kalau jalan maksiat dan jalan kesalehan yang kita kenal sama-sama bisa jadi jebakan, coba deh kita lihat ke diri kita sendiri. Sebenarnya cara kita menghadapi stres selama ini, itu beneran solusi atau cuma bentuk pelarian kita yang lain?